Di sebuah desa yang sangat jauh, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Arka adalah orang yang paling miskin di desa itu, tetapi ia selalu terlihat tersenyum. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Meskipun atapnya bocor saat hujan, Arka tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, Arka pergi ke sungai untuk mengambil air. Sambil berjalan, ia selalu bersiul, mengikuti irama burang-burang yang bernyanyi. Penduduk desa sering merasa heran melihat Arka. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang tidak punya apa-apa bisa sebahagia itu? Di desa yang sama, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Tuan Malik. Tuan Malik memiliki segalanya, emas, tanah, dan rumah yang megah. Namun, Tuan Malik tidak pernah merasa bahagia. Wajahnya selalu terlihat murung dan penuh rasa khawatir. Tuan Malik merasa iri melihat senyum Arka. Ia merasa terganggu karena merasa kekayaannya tidak bisa membeli ketenangan yang dimiliki Arka. Suatu hari, Tuan Malik memanggil Arka ke rumah besarnya. Arka datang dengan pakaian tambalannya, namun tetap dengan wajah ceria. "Arka, apa rahasiamu?" tanya Tuan Malik dengan nada ketus. "Kenapa kamu bisa selalu bahagia, padahal kamu miskin?" Arka menjawab sambil tersenyum. "Kebahagiaan saya ada di dalam hati, Tuan. Saya bersyukur atas apa yang saya miliki hari ini." Tuan Malik tidak percaya. Ia berpikir bahwa Arka pasti memiliki sebuah benda ajaib yang membuatnya bahagia. "Aku akan memberimu 10 keping emas," kata Tuan Malik. "Tapi kau harus memberikan kebahagiaanmu kepadaku." Arka bingung. "Bagaimana caranya saya memberikan kebahagiaan, Tuan? Itu bukan benda yang bisa dipindahkan." Tuan Malik memaksa. Ia memberikan sekantong emas kepada Arka. "Bawa ini, dan biarkan aku melihat apakah kau masih bisa tersenyum." Arka pulang dengan kantong emas itu. Awalnya, ia merasa sangat senang karena bisa membeli makanan enak. Namun, saat malam tiba, Arka mulai merasa gelisah. Ia takut ada pencuri yang masuk ke gubuknya untuk mengambil emas itu. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ada suara ranting patah di luar, ia langsung terbangun dengan jantung berdebar. Esok harinya, Arka tidak lagi bersiul saat mengambil air. Pikirannya hanya tertuju pada kantong emas yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Ia menjadi curiga kepada semua orang. Ia takut teman-temannya mendekatinya hanya karena ingin meminta uang. Arka tidak lagi mendengarkan nyanyian burung. Ia bahkan lupa memberikan makan pada kucing liar yang biasa ia temui. Wajah Arka yang biasanya cerah mulai terlihat kusam. Ia merasa beban di pundaknya menjadi sangat berat. Sementara itu, Tuan Malik terus memperhatikan Arka. Ia melihat bahwa Arka kini tidak lagi tersenyum seperti dulu. "Lihat," seru Tuan Malik dengan puas. "Sekarang dia sama merananya denganku. Ternyata emas bisa mengambil kebahagiaannya." Tuan Malik merasa menang. Namun, meskipun Arka sudah tidak bahagia, Tuan Malik tetap saja tidak merasa senang. Hari ketiga, Arka merasa sangat lelah. Ia menyadari bahwa sejak memiliki emas itu, ia kehilangan ketenangan jiwanya. Ia menatap kantong emas itu dengan sedih. "Benda ini memang berharga, tapi ia mencuri mimpiku," bisik Arka. Arka memutuskan untuk kembali ke rumah Tuan Malik. Ia berjalan dengan langkah yang pasti, membawa kantong emas tersebut. Sesampainya di sana, ia meletakkan emas itu di meja Tuan Malik. Tuan Malik terkejut melihat Arka mengembalikan uangnya. "Apa ini? Apakah ini kurang?" tanya Tuan Malik bingung. Arka menggelengkan kepala. "Tuan, tolong ambil kembali emas ini. Jangan ambil kebahagiaanku lagi. Emas ini membuatku takut, membuatku curiga, dan membuatku lupa caranya bersyukur," lanjut Arka dengan tulus. Tuan Malik terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terkubur oleh hartanya sendiri hingga lupa cara merasa tenang. "Aku lebih memilih gubuk bocor tapi hati tenang daripada rumah megah tapi hati penuh ketakutan," ucap Arka. Tuan Malik mulai merenung. Ia melihat Arka yang kini tampak lega. Setelah melepaskan beban emas itu, Arka kemudian berjalan keluar dari rumah besar itu. Begitu sampai di luar, ia menghirup napas dalam-dalam.
Ia mulai bersiul lagi. Iramanya jauh lebih indah dari sebelumnya. Seolah-olah alam ikut menyambut kembalinya keceriaan Arka. Tuan Malik memperhatikan dari jendela. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa iri, melainkan merasa kagum. Tuan Malik menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dirampas atau dibeli dari orang lain. Ia mulai belajar dari Arka. Ia mulai membagikan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang kelaparan di desa. Anehnya, setiap kali Tuan Malik memberi, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia mulai bisa tersenyum kecil. Arka kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tetap bekerja keras, namun tidak lagi mengejar sesuatu yang bukan miliknya. Ia tetap berteman dengan burung-burung, sungai, dan angin. Baginya, itu adalah kekayaan yang tak terbatas. Penduduk desa senang melihat Arka kembali menjadi pemuda yang ceria. Mereka belajar bahwa kebahagiaan itu sederhana. Tuan Malik dan Arka akhirnya menjadi teman baik. Tuan Malik sering mengunjungi gubuk Arka hanya untuk mendengar petuah bijaknya. Kebahagiaan adalah saat kita merasa cukup, kata Arka pada suatu sore saat mereka duduk bersama. Tuan Malik mengangguk setuju. Ia kini tahu bahwa tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan seseorang kecuali dirinya sendiri yang mengizinkannya. Arka tetap menjadi orang termiskin secara materi, tetapi ia adalah orang terkaya di hati. Namanya dikenang sebagai penjaga kebahagiaan di desa itu hingga ia tua. Dan dongeng ini mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga apa yang membuat hati kita damai. Jangan biarkan benda-benda duniawi merusak ketenangan yang kita miliki di dalam jiwa. Sebab kebahagiaan sejati adalah harta yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun.